Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdal anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Hadaratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat ruqis sufiyah, ashabal madaris, pejabat pemerintah, pengurus Nahdlatul Ulama, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Banser Pagar Nusa, Ibnu PPNU, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruh. Hari ini saya bisa silatul arham. Bapak sekalian, kalau saya menyaksikan masyarakat Islam yang sangat solid ini merupakan tanda bahwa kita masih kaya. Kita masih kaya. Nahnul aghnia. Kaya apa? Kaya dengan kapital sosial. Ats-tsarawatil ijtimaiyah. Masyarakat semeton kata ini kekayaan kita. Datang ke sini tanpa dioprak-oprak, tanpa dijemput, tanpa dibayar. Bapak Ibu datang ke sini kan dengan kemauan sendiri. Ini merupakan ats-tsarawatil ijtimaiyah, kapital sosial yang harus kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai ada yang misah mental, apalagi sampai kurang. Syukur-syukur bertambah, paling tidak ajeg, paling tidak. Ini kewajiban para kiai, para tokoh masyarakat, agar tetap masyarakat kita solid, mempunyai semangat ghairah diniyah, ghairah islamiyah, ghairah ijtimaiyah. Oleh karena itu, saya yakin agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama tidak akan lebur, tidak akan hilang berkat panjenengan masih solid ila yaumil qiyamah. Manusia itu berani menerima amanah dari Allah. Amanah tersebut ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, menolak karena takut, khawatir tidak mampu menjalankan amanat dari Allah. Langit menolak, bumi menolak, gunung menolak. Lima. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah
kepercayaan, titipan. Kata Allah, saya tawarkan kepada langit, menolak, gak sanggup. Bumi menolak, khawatir, gak sanggup. Gunung menolak. Tapi manusia menerima. Wahamalal in. Padahal manusia itu termasuk saya semua, mempunyai potensi zoluman, sangat kurang ajar. Kalau zolim kurang ajar, kalau zolum kurang ajar mentok. Jahulan sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya mentok pol. Potensi manusia yang melekat pada semua, kita termasuk saya, cenderung melakukan kezaliman, penyimpangan, pelanggaran, cenderung bodoh, diajak pinter angel. Nah, disinilah potensi manusia yang harus kita pelihara, kita arahkan, kita bangun agar mampu menghilangkan kezaliman dan kebodohan. Paham boten? Baru kalau hilang kebodohannya, hilang sifat kezalimannya, maka akan mampu menjalankan amanah dari Allah. Pertanyaannya, amanah macam apa itu yang langit, bumi, gunung menolak? Amanah apa sih? Nah, ada dua. Ada berapa? Yang keras jamnya ada berapa? Kurang lebih 40 tahun saya baru kesini lagi nih. Kurang lebih 40 tahun. Umur saya sudah 72. Jika masih 6 apa? 72. Adik saya sudah 67. Mustafa Akil 67. Saya 72. Ayah saya wafat umur 70. Kakak saya Kiai Ja'far umur sudah telu wafat. Kalau liwati bapak, liwati ayah wis 72. Ayah saya wafat tahun umur 70. Tahun 90. Amanah apakah itu? Yang langit menolak, bumi menolak, gunung menolak. Betapa beratnya amanah itu. Tapi manusia menerima. Ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah yang bersifat Allah, teologis, dari langit dan sakral, suci. Amanah dari Allah, dari langit langsung. Nabi pun gak boleh bercampur, siapapun tidak boleh bercampur, walaupun Rasulullah. Amanah ini langsung dari Allah. Apa itu? Agama. Amanah nomor satu adalah agama ini turun dari Allah langsung, tidak boleh ikut campur siapapun, hatta Rasulullah. Dan bersifat teologis, suci, tidak boleh diotak-atik, gak boleh tawar-tawar. Agama isinya dua. Berapa isinya? Satu, akidah. Dua, syariah. Akidah rukun iman. Panjenengan beriman kabeh tentang Allah. Ayo kita tingkatkan iman kita. Gimana tingkatkan itu? Dalam kitab Fathul Mu'in, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujrati tamrid.
santri Lirboyo harus hafal Fathul Mu'in. Jangan Wendi. Dulu saya di Lirboyo tahun 68 sampai tahun 71. Apa artinya? Jihad fardu kifayah, minimal setahun harus dilaksanakan sekali. Nomor satu jihad adalah para kiai, para pemimpin, pengurus NU lah, harus mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan dalam syarahnya I'al Talibin, iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah lithbati wujudis shani'. Apa artinya? Mengajak masyarakat beriman kepada Allah, beriman buatan bu, man, dengan hujjah, dengan dalil, baik itu dalil tekstual maupun rasional. Nah, sekarang kalau saya tanya, Allah ada tidak bu? Ada tidak pak? Kata siapa? Jangan bilang kata kiai, jangan bilang kata ustadz, kata saya. Namanya iman namanya. Kalau anak kecil kata ustadz, anak kecil kata bapak, kata ibu. Kalau ente syarat mati masih katanya, masih jare. Syarat mati masih jare. Ayo saya tanya sekarang, Allah ada tidak? Kata siapa? Jari sun. Jari siapa? Keyakinan yang ada di dalam hati sendiri-sendiri, namanya keyakinan. Dari katanya belum yakin. Bocah cilik nggak apa-apa, bocah cilik katanya nggak apa-apa kok anak kecil. Dari Pak Guru Allah ada satu, kata anak kecil. Kalau ente wis dilat maning masih katanya, dilat maning wis. Pulang gede wis dilat maning lah. Masih katanya, nggak boleh. Allah ada kata saya. Betul nggih? Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul. Kata siapa? Quran wahyu dari Allah. Kata siapa? Mana namanya? Malaikat itu ada. Yang wajib tahu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kata siapa? Ada hidup di akhirat nanti. Ada surga neraka, ada pahala dan siksa. Kata siapa? Takdir Allah, baik dan buruk, barat sugih, naik turun, bangun jatuh, pinter goblok, semua takdir Allah itu. Kata siapa? Namanya keyakinan namanya. Ayo para kiai, para ustadz kalau ngajari masyarakat agar menjadi ahli yakin, masyarakat supaya menjadi ahlul yakin, bukan hanya apal di mulut, bukan, ahli yakin. Menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo, kita ini sebenarnya, tapi kita ini diadakan. Ayo, kita ini ada apa diadakan? Diadakan. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini siapa yang adakan? Diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada. Ahmad ada di masjid, Hasan ada di rumah. Kata-kata ada tuh, kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada, Hasan tidak ada di rumah, Ahmad tidak ada di masjid, karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah, paham belum? Ayo, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah paham boten? Bukti. Nah, sekarang kalau bukti baru paham nih.
Domir, kata ganti pronoun, ada 3. Aku, anak. Engkau, anta. Dia, huwa. Ya kan? Benar kan? Silahkan dipakai. Mangga dinggo. Pula ana Said, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Khalid. Silahkan. Ana Zainab, ana Maryam. Mangga dinggo. Tapi nanti semua anak, semua aku mati kabeh bakal. Paham betul? Anak bisa beri mati. Berarti aku Said, aku Hasan, aku Khalid, aku Maryam, aku Zainab mati kabeh betul? Tinggal anak satu yang tidak mati. Aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak, kecuali aku. Aku siapa? Tentu aku Hasan kan? Bukan aku Khalid, bukan aku Ahmad, bukan aku Abu Bakar, bukan. Aku siapa? Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada, tidak ada yang ada kecuali anak. Kata Allah, aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku kawis mati kabeh, aku Hasan, aku Khalid, aku Said, aku Ahmad, tinggal aku. Paham boten? Itu bukti bahwa kita diadakan, bukan yang ada kita ini. Paham ya? Anta, engkau Hasan, engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Solikin, engkau Maryam, engkau Zainab, engkau Dian, Tuti, mati kabeh bakale. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau, kecuali anta. Anta siapa? Bukan anta Hasan kan? Bukan anta Khalid bukan? Bukan anta Ahmad bukan? Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Aduh, mulai paham, mulai cerdas Jung Sumi. Asana ngaji kayak gini masana. Siji maning, huwa dia Toto, dia Sukardi, dia Jejen, dia Maryam, dia Tuti, dia Dian, mati kabeh kecuali huwa satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa, dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Jadi yang sebenar-benarnya aku, Allah. Yang sebenar-benarnya engkau, Allah. Yang sebenar-benarnya huwa dia, Allah. Kita ini pinjam, nyili-nyili, pinjam. Ayo pinjamnya mau berapa tahun? Jawab. Pinjamnya mau berapa tahun? Dijawab. Saya menggunakan aku Toto, aku Colikin, aku nyili dari Gusti Allah. Ayo mau nyili berapa tahun? 100 nguyung sing jipan. Jawab yang benar jawab deh. Mau ini pinjam berapa tahun? Terserah yang meminjemi. Oh jawab, terserah yang sing nyilihi. Siapa tahu siapa urut balik sing kene mulai belum bisa ngomong aku wis. Paham boten? Ini ayo kita mantapkan akidah rukun iman datang masyarakat, itu namanya jihad. Jihad pertama adalah itsbatu wujudillah, ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat aw aqliyah itsbatu wujudis shani'. Ngoten nggih?
para kiai harus selalu mengawal, membimbing kekayaan masyarakat ini dengan akidah yang benar. Sifat 20, nomor 1 wujud, nomor loro kidam, nomor 3 apa? Pokok, nomor 4 Yambu nafsihi, nomor 5 sapal kabelah. Ayo kita mantapkan itu. Tapi tolong aja jare Allah wujud dari siapa? Allah kidam dari siapa? Allah bako dari siapa? Itu namanya keyakinan, yang kedua, agama tidak ada dua kan? Yang kedua ada syariah, wa iqamatu syariatillah. Jihad yang kedua, kiai-kiai, ustadz-ustadz, tokoh masyarakat, pemimpin NU harus ngopeni masyarakat, kekayaan tharawatul ijtimaiyah, sosial kapital yang sangat banyak ini, ayo diopeni syariatnya. Ayo kita ngomong sembahyang kabeh. Makanya iqamah, bukan ada usholah, lakoni sholat duduk, tuh amalus sholah, mengamalkan sholat duduk. Ada sholat, menunaikan sholat, bukan iqamatus sholat, mendirikan sholat. Apa artinya mendirikan? Oh, enggak mengamalkan. Karena sholat itu harus dibangun di masyarakat ini. Bapane sholat, mboke durung sholat, durung iqamis sholat. Bapak mboke sholat, anaknya ora, mantune beli, bukan iqamis sholat. Pak kue sholat, masyarakat yang enggak sholat, bukan iqamis sholat. Paham boten? Sampai yang sholat, tangga beli sholat, belum iqamis sholat. Iqamatus sholat, membangun. Ya maksudnya bangunan gitu. Sholat dibangun sholat tuh. Bukan lakoni sholat, tapi dewa kan bisa ya sih. Dewa kan ya kena. Ada sholat, tekani sholat, ya kena dewa kan. Iqam, apa komentarnya? Membangun apa? Jadi bu sampean sholat, anak kudu sholat, mantu kudu sholat, putu kudu sholat. Paham betul? Paku sholat apa? Wakil kuah pada Kliwon, juru tulis, penjaga banyu kudu sholat, hansip kudu sholat, camat kudu sholat, bupati kudu sholat, gubernur kudu sholat, presiden kudu sholat. Paham betul? Kapolres Dandim dan Ramil, Kapolsek kudu sholat. Wong Islam, lawan agama Islam, namanya iqamus sholat, membangun sholat, bukan hanya ngelakoni sholat, bukan. Paham? Jadi amanah ada dua ya. Satu agama ini muqaddasah, ilahiyah, samawiyah. Nabi nggak boleh ngutik-ngutik Nabi kan. Rukun Islam, rukun iman, Nabi Muhammad nggak bisa nambahin, nggak bisa ngurangi. Paham gimana ya? Agama Islam, akidah dan syariah. Amanah nomor kali yang langit tidak mau, gunung ketakutan, bumi menolak ketakutan, manusia menerima. Apa amanah kedua? Ada dua. Amanah nomor dua juga ada, bukan dari langit, tapi ardiyah, bukan dari Tuhan ilahiyah, bukan insaniyah, dari manusia. Bukan muqaddasah, tidak suci, tidak. Siapapun harus membangun, harus ikut campur, bukan dari Allah. Kalau agama tadi dari Allah, nggak boleh tambah, nggak bisa ngurangin. Kalau yang kedua ini amanah dari manusia yang di bumi, silahkan tambahin, silahkan dikurangin, silahkan dirobah kalau memang harus dirobah. Apa itu? Ada dua. Amanah yang kedua ada dua. Bahasa Arabnya ini namanya thaqafah. Apa? Bahasa Arab apa? Thaqafah. Kedua hadarah. Apa? Thaqafah dan thaqafah. Thaqafah itu apa? Pendidikan dan akhlak dan sains teknologi. Membangun masyarakat yang cerdas, yang pinter, berakhlak, paham teknologi. Itu amanah thaqafah. Bocah mondok kabeh jawab takoni sini. Aduan Jakarta dan akon dijawab.
bocah namanya mondok kabeh, belajar kabeh, temenan, awas bohong, awas kualat. Itu namanya kita lagi membangun takofa. Oh bakalnya bocah pinter kabeh, namanya takofa namanya pinter kabeh, namanya takofa. Asing usai bagian lah, ketinggalan sing nom. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa inna allaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Gampangannya terjemahan bebasnya kan, terjemahan bebas. Bakal pengen bener kudu karo ilmu. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu min rabbik. Kebenaran al-haq hanya dengan ilmu pengetahuan. Bakal pengen bener kudu karo apa saja. Ingin benar bertani, ingin benar berternak, ingin benar berbisnis, ingin benar menegakkan hukum, ingin benar ngatur masyarakat, ingin benar membawa kesehatan kedokteran, ingin benar dalam agama, kudu karo ilmu agama paham. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Kalau kamu bodoh, kalau kamu nggak tahu, jangan ikut campur, diem. Ini Quran sih ngomong. Baka ente beli weruh laisa laka bi ilm. Wala takfu ma laisa laka bi ilm. Kula bisa agama, ya bisa dididik lah, dididik bisa. Saya tidak ngerti kedokteran, saya tidak ngerti mesin, saya tidak ngerti perbankan, maka saya tidak akan bicara kedokteran, tidak akan bicara mesin, tidak akan bicara teknologi, karena bukan bidang saya. Sama dia mobil rusak, digawe rumah kula, malah tambah rusak bakalnya. Tak buka bisa masang maning. Zaman sakit tekanin gula, malah tambah sakit malah di dokter. Tapi agama yang bukan bisa lah, bukan agama sih bisa. Itu namanya ayat wala taqfumal sagbi ilm. Ayat mendorong kita agar profesional. Profesi gak boleh kalau orang bukan profesinya ikut campur. Ente dokter jangan bicara agama. Ente insinyur, jangan bicara khutbah, jangan khutbah di masjid. Ente dokter andes umum, bidang umum, ekonomi, politik, jangan bicara agama. Salah kabeh bakale. Yang bicara agama kiai, tapi kiai pun jangan bicara teknologi, jangan bicara bangunan. Ambruk malah kalau kiai bicara bangunan malah. Aja kalau ngobrolin koperasi, malah hilang duitnya bakale. Paham boten? Quran lagi duduk kula wala taquma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan kecampur kalau kamu nggak ngerti. Inna sam'a wal basra fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, ucapan, tindakan semua akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah. Oleh karena itu jangan sampai buta huruf, ketinggalan, tidak berilmu, tidak berpendidikan. Harus kita bangun generasi muda yang berilmu dan berkualitas. Dari huruf kabeh lah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tahu semua tuh anak kecil juga. Pinter itu wajib. Apa artinya? Jawab. Apa artinya? Pinter itu thalabul ilmi faridatun. Pinter itu, kalau pinter wajib, bodoh itu dosa. Ayo, pinter itu bodoh, pinter bodoh. Ayo ngomong di bareng.
Saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Awas, kalau main mantau ngarep masih bodoh, awas. Kita ketinggalan. Sehingga WhatsApp di wong Islam, sehingga YouTube, gaya Google di wong Islam. Untung alhamdulillah YouTube banyak isinya, alhamdulillah banyak ceramah saya, ceramahnya Gus Baha, ceramahnya Gus Muafik, Anwar Zahid, kata nggih di YouTube kah? Tapi sayangnya karena bukan yang bikin, bukan saya, yang bukan kita yang bikin, kula mengisi, diisi ceramah kula njero anak kono. Google ya anak ceramah kula ku. Sayangnya karena dudu gaweane kula, terus ceramah kula toli ana obat iklan obat kuat. Obat kuatnya nggak apa-apa, betul nggak apa-apa. Gambar betul, gambar rusak bakal. Ayo, jajil kabin dalam kabin rusak. Obat kuatnya nggak apa-apa, obat kuat. Apa mana gambarnya wong zina, sampean kamu deleng pun dari saksi dengan akhirat. Dari beli sembarangan loh. Dalam film blue, dalam film wong lagi kayak kun lah, lagi kayak kun ditonton, sam dari saksi bakal dengan akhirat. Paham betul? Karena apa? Karena kita bodoh. Kita nggak bisa bikin YouTube, kita nggak bisa bikin WhatsApp, kita nggak bisa bikin Instagram, semua baik di luar negeri semua itu hanya kita bisa ngisi. Alhamdulillah di sini ceramah kulo, ceramah Anwar Zahid, Sumafik, Gus Ikdam, dan sebagainya lah. Ayo, sing pinter, kita harus pinter. Kenapa tambang-tambang nikel, batu bara, timah dikuasai uang luar negeri? Karena kita bodoh. Kita nggak bisa bikin nikel, bukan hanya menambang nikel. Ayo sausin nikel jadi apa? Jadi baterai aki, atau jadi sendok, jadi chipnya HP, dan nikel. Ayo timah jadi apa? Gitu loh. Bukan hanya nambah dari dol mentah-mentahan. Turunannya yang mahal, turunannya. Kelapa itu batok bisa menjadi apa? Teknologi yang luar biasa. Sepete jadi kambal. India tuh bikin kambal, bikin kasur dari sepete kelapa. Kelapanya jadi macam-macam, airnya bisa diminum, masukkan kaleng, diproduksi dengan minuman kaleng terdiri dari air kelapa. Kita enggak kan, potong kelapa, ambil kelapanya, diminum airnya, buang. Padahal sepetnya, batoknya, semuanya bisa diolah menjadi hasil tambah rezeki kita. Karena kita apa? Gak pinter. Paham betul? Kita nggak pinter, kita kalah ke orang lian. Mulai sekarang siap betul kira-kira kita mengejar ketinggalan. Ayo, bocah nom sing masih nom, sing masih bocah generasi mondok kabeh kudu pinter. Paham betul? Kita waktunya harus menang, tidak boleh kalah. Tidak boleh. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Lamun kamu betul-betul orang beriman, lamun sirah kabeh benar-benar beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh di bawah. Wa antumul a'lau, harus di atas jadi pemimpin. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah, dan kita kalahan lah, sekalahan. Orang paling himmahnya besar Rasulullah SAW. Orang paling berani Rasulullah. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami
Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafiduhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun dzu himam. Nabi Muhammad orang punya cita-cita besar. Saya harus menang. Islam menang betul. Himanya Nabi Muhammad tuh bukan pakai uang, bukan pakai senjata berat, bukan. Kiai Hasyim, NU harus besar enggak? Pakai duit enggak? Bung Karno, Indonesia merdeka lawan Belanda, lawan Jepang, pakai duit, pakai senjata nuklir enggak? Pakai apa? Himmah. Apa namanya? Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Orang punya himmah, gak mau kalah. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, dakwah lereng dingin, kamu akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Kamu tuh akan dibunuh Muhammad. Berhenti dulu dakwahnya. Ayo sampean. Lalu sampean kandani wong kayak kuwi piye pamane ngandani sampean. Pamane sampean ngandani sampean jenengan harus dipateni, mandeg dingin ngajar madrasah, mandeg dingin jadi pengurus NU, mandeg dingin ngaji, mandeg dingin. Ayo pripun kira-kira? Mandeg ya. Ya model sampean. Kanjeng Nabi jawabnya, wallahi ya ammi, law wad'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, kalau orang Quraisy meletakkan matahari tangan kanan, bulan tangan kiri, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Boten sampean. Boten. Pantesan kalahan. Boten jabe. Tuh Kanjeng Nabi tuh, Masya Allah. Ayo tiru. Ada cerita Kanjeng Nabi, ada cerita mau tengah diganjel karo watu. Nah itu ini. Soal tahajud sama Abu Sikile, iya itu ya benar, tapi juga keberaniannya, sikapnya tegar, yang tekadnya tinggi, hasratnya tinggi. Saya harus menang, Islam harus menang betul Islam, tersebar betul. Tuh himaya Kanjeng Nabi itu, Masya Allah. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orangnya jujur, sifatnya sidik, gak pernah bohong. Bohong sekali Allah melaknati Nabi Muhammad kalau dia bohong sekali. Anak ngomong yang wajib sidik Kanjeng Nabi, hari isu dudu Nabi tadi. Kanjeng Muhammad wajib sidik, isi dudu Nabi tadi. Lu wajib sidik, lu wajib. Sidik, kejujuran, karakter yang sangat penting. Dengan hilangnya sidik, minyak goreng hilang. Dengan hilangnya sidik, sekarang nih lagi ada korupsi 300 triliun PT Timah selama 10 tahun. Lam gue tuh kerupuk di berau. 1 triliun 1 miliar, 1 miliar 1 juta, 1 juta 1.000, berarti 300 triliun korupsinya. Indosuria 72 triliun, Kominfo 8 triliun, Setia Novanto ketua Golkar 2,5 triliun di penjara wis. Coba. Karena apa? Gara-gara apa? Kehilangan sifat. Korupsi terjadi karena manusianya nggak punya sidik.
Paham betul? Nggak usah negara, nggak usah. Rumah tangga mawon. Wong lanang tidak sidik, wong wadon geger, gimana? Wong wadon tidak sidik, wong lanang. Kira-kira semaling akeh orang sidik, wong lanang atau wadon? Suami apa istri yang banyak nggak sidik? Suami, bener. Yang banyak tidak sidik, yang tidak sidik bohong misalkan, bohong. Wong lanang wadon sing akeh. Lanang, ya. Coba dalam rumah tangga saja sidik prinsip. Kehilangan sidik berantakan rumah tangga. Gimana? Makanya Muhammad memberi contoh pada umatnya. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalim. Muhammadun tabitul mitsaqi hafidhuhu. Nabi Muhammad kalau janji tepat, ana wong kempek. Ngomong utang 2 minggu, 2 tahun durung bayar. Betul. Nabi Muhammad kalau janji tepat, rong dina, sukiki. Muhammadun tayyibul akhlaq wa syami. Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Ketika tahun 8 Hijriah, Rasulullah dulu waktu hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi dengan ketakutan dengan Sayyidina Abu Bakar, sembunyi di Gua Tur, naik onta. Sekarang setelah 8 tahun Kanjeng Nabi tekan Mekah dengan sahabat berjumlah kurang luwih 12.000. Orang Mekah ketakutan, semua sembunyi dalam rumah. Muhammad pasti ngamuk, balas dendam. Dan mereka merasa salah kan? Muhammad pasti ngamuk. Besok Kanjeng Nabi masuk kota Mekah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim, nyambung seduluran. Karena orang Mekah semua sedulur kabeh Kanjeng Nabi, satu suku Quraisy. Beda keluarga mawon. Hasyimi, Umayyah, Hasyimiyah, Adi, Zahra, Taimi, beda keluarga. Kalau sukunya suku Quraisy semua. Hari ini hari marhamah, kasih sayang. Kita sambung seduluran maning. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, sahabat Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu menjemur Bilal di padang pasir, terik matahari, ditindihin batu besar, saya maafkan. Yang dulu melempari batu saya maafkan. Yang dulu merantai, dirantai, sahabat Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Begitu Kanjeng Nabi memaafkan seluruh orang Mekah keluar dari rumah, semua menyalami Kanjeng Nabi dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Dialem karo Quran, Masya Allah. Sing ngalem Quran, kula sih paling ngalem sampeyan lah. Kula terus terang mawon, sing ngalem kula yakeh medsos kan medsos, sing muji-muji kula yakeh, sing ngancam nyaci maki ya beli kurang-kurang. Dua-duanya tidak berpengaruh bagi saya. Yang muji tidak menjadikan saya sombong, yang nyaci maki ngacam tidak menjadikan saya takut. Zaman 212 saya diancam caci maki oleh rombongannya Rizik itu. Gak takut, enggak. Pak Tito Kapolri kirim polisi jaga rumah sampai sebulan, rumah boleh jaga polisi. Saya nggak takut. Kenapa? Karena sing ngalem kula kalau sing mencaci saya pada karo kula pada doyan iwak asin sambal terasi bakal suara melayani WC. Ayo pada beli
Tapi bakal sampean di alam yang wong sing pada kalau sampean aja megar kah, aja bunga. Atau sampean diancam ning wong sing pada kalau sampean pada bedoyan iwak asin, sambal terasi, petek, bakal suara Melayu ning pada beli. Ya judi, sing ngancam pada bekorisun. An sing ngalem aja sombong sampe dalammu, sing ngalem pada korisun. Tapi Kanjeng Nabi sing ngalem siapa? Allah, Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu baik, kamu santun, kamu ramah, kamu pemaaf, kamu penyayang. Maka mereka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Semua orang Mekah hari itu masuk Islam semua. Wa ra'aitan nas yadkhulun fi din afwaja. Lihat Muhammad. Masyarakat masuk Islam semua. Yadkhuluna fi din afwaja, berbondong-bondong. Paham betul? Dengan apa itu? Dengan apa? Dengan akhlak. Walaupun terfadul ghalidul qalbi, seandainya kamu sombong, kasar, congkak, bawa pentung, sweeping, takbir, dan faddu min haulik, niscaya mereka orang Mekah lari meninggalkan kamu. Jadi kalau ada mubalek, ceramah kasar, kotor, malah orang bikin lari dari agama Islam. Gak usah Islam-Islaman, gak usah tobat-tobatan, gak usah sembahyang, wis ngajaknya cara kasar, gimana? Senajan sini diajak barang bener, caranya kasar, wong beli nurut, beli melu, beli simpati. Oleh karena itu, Nabi mencontohkan kita dengan akhlak yang mulia. Fa'fu anhum, Muhammad, maafkan orang Mekah. Panjang donga, Allahumma fir ahli Makkah. Ya Allah, penduduk Mekah moga-moga diapura. Sampeyan saged niru saged mboten? Jawab saged mboten? Wong sing ngalami nipu 5 juta teka pura saged? Mboten. Wong sing gamlar sepeda motor teka pura saged? Tidak hanya fa'fu anhum wastaghfir lahum, mintakan maaf, istighfar, maghfirah datang Gusti Allah untuk orang Mekah. Kanjeng mendoakan orang Mekah mudah-mudahan dosa diampuni. Sampeyan saged sing bengane 5 juta moga-moga diampuni dosa Gusti Allah. Saged sing gamlar sepeda motor moga-moga diapura. Saged bot. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Oh, itu namanya thaqafah. Apa namanya? Harus pinter dan harus menang. Apa? Harus pinter dan harus. Satu lagi, amanah yang nomor 2, yang aman di muka bumi, tidak suci, tidak suci. Bukan dari langit, bukan dari bumi. Nomor 2 namanya hadarah. Apa? Yang keras. Kemajuan, membangun kemajuan, kesejahteraan, welfare. Bagaimana cara sugih kabeh? Dudu ndonga ku amin. Jawabnya siap, jawabnya gitu, dudu amin. Aku ndonga amin. Kudu sugih kabeh. Nah gitu. Nih, Quran iki, dulu Quran dulu iki. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim
falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Aja sampai sampean mati meninggalkan anak yang melarat. Piye caranya? Gimana caranya sampean mati anaknya sejahtera karena sampean sugih mewariskan harta, anaknya menikmati warisan yang sampean. Paham betul? Quran pesannya bu, aja sampai sampean mati meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan, anak cucu yang melarat, yang lemah. Maka sugih itu wajib, melarat itu dosa. Ayo, sugih, melarat, awas kula mana-mana masih melarat, awas. Temenan. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam semua tersebutkan, nikel, batu bara, emas, berlian, minyak, gas, timah, mangan, boksit, besi, tembaga, anak kabel Indonesia ki, anak kabel uranium, bahan nuklir uranium. Untuk siapa? Untuk ibadiyas salihin. Ternyata sing nguasai Cina kabeh. Nomor siji paling sugih arene Prayogo Pangestu, duwite 150 triliun. Nomor loro Budi Hartono sing duwe Bank BCA, duwe pabrik rokok Jarum, duwite 150 triliun. Nomor telu Eka Cipta Sinarmas 750 triliun. Nomor papat Antoni Salim 500 triliun. Tegulati Madrais ta Dulkanan ta angka. Nomor 30 Sanga Haji Rosid. Nomor 40 Muhammad Bayu, masih ana wong satu nomor ngesor. Haji Rosid 30 Sanga ya masih ketung sugih lah di Indonesia. Nomor siji loro telu papat lima dudu wong Islam, dudu kula benci dudu wong Islam, dudu. Itu kenyataan kita dalam hal ini dhi'afan, lemah. Nggih mboten? Kita ini lemah nggih. Al-Qur'an mau ngomong pribadi aja sampai di wong lemah. Untuk sugih di bakal melarat. Bakal melarat. Sayyidina Utsman bin Affan, siapa? Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Bu pirang karung, bu pirang karung. Sahabat sedekah 700 gandum 700 onta diangkutnya karo 700 cikar lah. Ya Allah. Karena sugih. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku yang beluru ya. Aku yang beluru nih. Waliullah Qutbun Aqtabil Arba'ah, wali kutub mana papat, Syekh Abdul Qadir Jilani, Abil Hasan Asyadili, Syed Ahmad Al-Badawi, dan Hasan Ar-Rifai. Abdul Qadir Jilani wong Baghdad, 2 bulan yang lalu kalau singkana dari sana saya, dari ziarah. Suatu ketika ziarah teng Mesir, datang kuburannya Imam Syafi'i di Mesir, kuburan Syafi'i di Kairo, Dusun Fustot namanya. Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah, mereka ziarah kubur Imam Syafi'i, melihat, menyaksikan masyarakat desa Fustot melarat-melarat, pada beli rumah, pada punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani sing wali kubu beli tanah 10 hektar, dibangun perumahan gowong melarat-melarat sekitar kuburan Syafi'i, Dusun Fustot aran Kairo. Sampai sekarang, sampai sekian rumah susun ada tulisan di gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu wali sugih loman, sampai wali duduk sugih beli loman beli. Wah, nah gunanya kabeh setelur-telurnya beli kabeh. Ya lamna itu wali ya sugih, lamun sugih loman ngoten. Nggih mboten?
wali dudu suge beli pedit pisan. Wah buh kelas pirambu sama kelas pirambu. Jadi kaya itu wajib. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani yang Mekah santri waktu kelahiran karena 700 santri. Sayyid Muhammad santri 700 ditanggung makan minum kebutuhan sakit diobatin pulang kasih tiket. Kenapa? Karena kaya dan loman, kaya dan loman. Punya hotel di Mesir, punya percetakan kitab, punya toko kitab. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani wafat tahun 2006 kemarin. Anak beli kiai nanggung santri ya. Jawab, anak beli kiai nanggung santri ya. Langka. NU sugi buatan betul. Jadi ayo NU jangan minta-minta, mandiri. Pesantren jangan minta-minta, mandiri. Anak jenanung nyumbang, alhamdulillah. Minta tidak. Ulah di pesantren Ciganjur, alhamdulillah santri 800. Gak pernah minta, tapi cekak dewek sing bantu. Cekak dewek. Masjid sing bangun Pak SBY. Anu maning gedung sing bangun Pak Taufik Kemas almarhum. Anu jemane wong Banjarmasin, wong Batubara. Jemane Pak Hari Tanu Partai Perindo bangun pesantren kula. Jemane gedung Jan Farid. Pak Jan Farid mantan Menteri Perumahan. Gak jaluk, gak bikin proposal, gak bikin surat, teka dewek. Tuh, jaga itu loh kiai itu. Insyaallah. Paham betul. Kiai pakaian kudu gagah. Jasnya pakai jas dibikin dari wol dormil semeter 12 juta, sepatu Hermes 11 juta, kacamata Cartier 45 juta, pulpen Montblanc 12 juta. Itu kiai itu. Ketimange beli 4 juta, minyak wanginya Jomalon Bulgari 5 juta, Louis Vuitton 7 juta. Dan sampean misik, masya Allah. Sandale lili, aduh. Tas. Gucci 75 juta. Tapi sing sedang wis. Ecolak, Dersi, Samsonite 3 juta. Dan sampean tasnya ini pojok ada tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Ayo, kiai harus kaya. Kiai harus kaya, itu wajib. Apa? Melarat itu berarti paham sih. Awas maning isi maning masih melarat, dosa kabeh berarti. Yang Fathul Mu'in dikatakan wadaf udharari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujrati tamrid. Wong kudu war kabeh, kudu cukup pangan kabeh, bil it'am wal iksa, kudu cukup pakaian kabeh. Agama Islam memerintahkan sholat pakaiannya kudu suci, berarti tidak mungkin sarung cuma satu, tidak mungkin baju cuma satu. Di kuburan, di WC, di kebon, kalau sholat toli sarungnya pun sarungnya beli ganti. Ayo sarungnya kudu akeh, minimal 7, labie 7, kaos dalam, celana dalam, topong, sandal. Kanjeng Nabi melarang orang yang baru saja makan bawang masuk ke masjid. Yang baru makan bawang jangan sholat jamaah. Apa? Baunya tidak enak. Kanjeng Nabi beli huruf petai contohnya. Apa artinya? Artinya masjid baunya harus harum wangi. Masjid pesing,
polai bolong, apa langkah banyunya cibuga bolong, alah insyaallah. Polai warna kuning. Coba dalam gereja mewah, gereja bersih. Ayo, itu namanya hadharah. Apa namanya? Saya kalau lihat kiai-kiai di Iran, Ayatullah di Iran, mobilnya Plymouth, apa Cadillac, Mercy, Audi, kiai ulama Tunis, ulama Maroko, mewah-mewah. Pakai ada mobilnya, barang ulama kita paling dia mobil Luxio, Grand Mark, Avanza, alah. Ada diga belok, lawangnya copot. Paham betul? Ulama Iran, Tunis, Maroko, yang saya tahu, yang mewah, kaya ulamanya, kiainya itu, bukan pejabat, bukan kiainya, yang punya pesantren, punya madrasah. Jadi kita harus kaya. Yai Wahab menyebarkan NU sampai ke Palembang tahun 35. Di sana ketemu dengan kiai namanya Kiai Kamil Soleh, aslinya orang Semarang, pindah ke Palembang, berdiri NU. Pergi ke Banten, Pandeglang, Menes, ketemu kalau Kiai Abdurrahman, berdiri NU. Kiai Abdurrahman mendirikan NU. Ke Bogor, Ajengan Pagentongan, Mama Falak, Ajengan Mama Falak, berdiri NU. Betawi, Guru Marzuki, Cipinang Muara, berdiri NU. Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Kiai Amin Babakan Cuaringin, berdiri NU. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem Bamasum, Kudus, Raden Asnawi Kudus, Cepu, Kiai Asad, Lombok, Pulau Lombok mana? Ketemu dengan Kiai Faisal, Kiai Hasud, berdiri NU di Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Saya bisa beli niru Kiai Wahab, bisa beli. Ya Allah. Oleh karena itu NU bisa besar, bisa barokah karena dengan pendirinya ikhlas. Kiai Hashim sebagai pendiri ikhlas, Kiai Wahab sebagai penyebar motor penggerak, juga orang kaya. Kiai Wahab kaya. Waktu pun ya, sepeda motor BSA, waktu langka-langka Kiai duwe BSA langka. Kiai Wahab duwe BSA, pakainya bagus dan loman, siap berkorban untuk perjuangan ulama. Kiai Wahab. Nah, makanya kaya itu wajib, larang tuh aja salah paham. Kalau saya ngomong kaya pun berarti ngejak uang males ibadah. Salah ente. Kula kami memang gak luwih sing kula, kami kudu luwih sing kula. Kula jam 3 tangi tahajud, istighfar ping 100, salat ping 1000, baca Quran alif lam mim sajdah siji bae pisan bae, Yasin sepisan bae, Waqiah ping 3, Tabarok sepisan, tekan subuh. Alhamdulillah. Kami mangga jam 2 mangga lebih bagus sama kula lah mangga. Kan mau 110 ya serok lagi saya udah sih. Pasal maca Waqiah ping 40 ya serok lagi ping 3 sih. Artinya apa? Artinya ibadah tidak mengganggu, tidak terganggu oleh mencari duit. Subuh tangi, sholat subuh wiridan, perlu duit, kaya. Tekan zuhur sembayang, makan siang, perlu duit, tekan asar. Asar sembayang, perlu duit, tekan maghrib, maghrib istirahat, beristirahat. Ada pengajian, silaturahim, dari kaum kering, dari kaum paten, gitu. Tekan isya wes istirahat, turu. Jam 3 tangi, tahajud, wirid, baca Quran, subuh tangi, lulu duit, subuh. Bukan berarti saya ngomong gini, mengendorkan ibadah, tidak. Paham betul? Lulu duit wajib, sholat yang wajib. Ibadah lulu duit. Amsyu fi manaki biha wa kulu mirizki.
Kata Allah, ayo jalan di muka bumi ini, ayo olah bumi, digarap bumi ini, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, makan rezekinya itu. Perintah Quran itu. Oleh karena itu, yang namanya amanah kedua adalah hadharah, membangun kesejahteraan. Paham betul? Jadi saya ulangi nih, Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semua menolak karena ketakutan, tidak berani menjalankan. Manusia menerima amanah. Apakah itu? Ada dua. Amanah yang bersifat teologis, ilahiyah, dari langit, sakral, suci. Agama isinya dua, akidah dan syariah. Yang kedua, ada dua yang bersifat bumi, buatan suci, buatan dari Allah, buatan ayo dari sampean. Apa? Thaqafah dan hadharah. Thaqafah mau masyarakat yang cerdas, berakhlak. Hadharah mau masyarakat yang sejahtera. Jadi kira-kira mungkin pinter kabeh, dudu amin, dudu donga, pinter kabeh, berakhlak kabeh, omah rong lantai kabeh, mobil nongkrong kabeh, pengen buatan mokotan, ya ayo dilakon ya ayo. Paham betul? Aja kalah karo wong liyan. Oleh karena itu, Al-Quran memerintahkan kita semuanya agar membangun keseimbangan. Dunia kita kuasai, akhirat pun kita amalkan. Dunia kita pegang, pasar kita pegang, ekonomi kita pegang. Betul loh, kekuasaan kita pegang. Jadi bupati NU, apalagi kepala Kementerian Agama, kudu NU. Imam masjid NU, sing sugih wong dan lagi termasuk thaqafah hadharah, membangun masyarakat yang berakhlakul karim. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dahabu. Martabat akhlaknya, bukan agamanya. Ayo pan menjerman tinta konang wongnya bagus beli ya, wong kana ku ya aman beli ya, kalau kita mana terus dijamin wong, aduh hati-hati isin ngalan mana sembahyang masjid sepatu hilang, maling kabeh. Ayo jatuh betul namanya agama Islam KB, NU KB, Ahlussunnah wal Jamaah KB, tapi akhlaknya blesak. Sepatu beli aman di masjid misalkan, saya betul martabatnya jatuh namanya. Karena ditanyakan pertama, orang mau ke sini baik-baik tidak ya, bukan agamanya apa ya, NU atau Muhammadiyah ya, enggak, katanya itu. Contoh Afghanistan, apa, negara Afghanistan terdiri dari 7 suku. Indonesia suku 400 luwih. Indonesia, Afghanistan cuma pitu. 100% Islam. Indonesia agama 6. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Terus sing animis. Terus sing kebatinan, kepercayaan, garingan. Afghanistan 100% Islam. 97 Ahlussunnah, 3 Syiah, 3%, 27% Ahlussunnah. Perang terus, paten-patenan terus. Lagi Moldawi dibom, sholat Jumat dibom. Presidennya Burhanuddin Rabbani apal Quran, namanya Burhanuddin Rabbani, luar Mesir, luar Al-Azhar Mesir, presidennya dipateni. Punya apa? Kafir, antek Amerika. Anak Jawa dan nembang, dipateni, ditembak. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Jadi nyanyi haram, materi lebih haram. Apa? Ayo, saben hari bom meledak di sana, di jalan, di pasar, di kantor, di madrasah, di masjid, di rumah sakit. Sampai pengen merana.
Saya ingin ke sana, Islam semua itu badar. Tapi negara Jepang, agamanya nggak jelas, namanya agama Shinto, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi. Tertib, aman, tentrem, bersih. Papat mana? Terakhir tahun kemarin meresmikan masjid. Ya Allah, aman. Laku-laku bengi kah? Karo wadon, wong loro bae aman. Laka copet, laka jambret, laka penodong, laka calo. Perdana Menteri nemani kula ning hotel, ngelobi hotel kalau nginum. Ya anak pengawalnya, anak timur loro pengawalnya. Ini menteri be pengawalnya Bu Piraus. Perdana Menteri sing awal mung loro nemoni kula teng lobi hotel. Ya Allah. Bersih. Wong pada ngerokok tapi dibuang di tempatnya. Saya perangkat ngerokok ya. Gak ada sampah. Waktu kesebelasan sepak bola Jepang main di Qatar, Doha, negara Qatar, ribuan anak Jepang nonton, bubar selesai, bekasnya orang Jepang bersih, gak ada sampah. Agamanya pada gak karu-karuan, akhlaknya baik. Ayo pengen mereka beten, ingin ke sana enggak? Pada kerjaan kami gajinya besar-besar, baru masuk sudah 15 juta, lama-lama sampai 30 anak-anak sini yang kerja di Jepang, pertanian, pabrik, orang Jepang ramah lagi orangnya. Pula pernah kisah teng negara Mali 23 jam, Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau, ibu kota Tembakau. Di ibu kota Mali tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah ditutup jendelanya. Sepeda motor ditinggalin latar, kunci masih gantung. Ayo, kira-kira sepeda motor latar kunci masih gantung beriben. Jadi, harusnya jamaah LUKB jadi. Udah pernah kesar teng Australia tahun 2012 karong wadon. Muter-muter ceramah. Terakhir kota Sydney, ibu kota. Ceramah yang masih gede. Pada zuhur, asar, belanja, oleh-oleh sugikan balik, besok pulang di Jakarta. Belanja oris kardus, ya kaos, celana, oleh-oleh lah, kenang-kenangan. Sampai di hotel, HP saya lupa di mana, HP. Cari-cari dah, lah, bilang ya wis lah, siwik itu kumanin Jakarta. Jam 9:30 ada orang ngetok pintu, saya buka, pegawai hotel, dan ada anak satu bawa HP saya. Ini HP-nya bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira HP ketinggalan warung priben. Coba sepeda motor ya aja dan jenang rumah ya. Coba ya. Wa innamal umamul akhlaquma baqiyat bainhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Ayo kita bangun masyarakat yang akur. Siap? Cara pribadi caranya selalu istiqamah berjam'iyah. Penjamian buatnya bakal bengi Jumat. Macam berjanji. Di WhatsApp biasanya. Di WhatsApp Pak. Berjanji debat. Berjanji. Syukur burdah. Kiai NU, pengurus Kiai NU kudu apal berjanji. Bakal beli apal ngaca aja di amplopi maning. Aja berkati maning. Kiai NU khutbah di masjid lama masih maca aja di go maning. Kiai khutbah Jum'ah apal, khutbah nikah apal, khutbah gerhana apal, mana kesyadu qadir jalani apal, berjanji apal. Oh terus Kiai apa bedanya kalau SAG yang beli apal? SAG pantas beli apal. Kalau diboyok keluaran kali keluar kempet harus apal lah.
وأما الطائف فادعوا ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة كراه وأوروا بالسفاء والعبيد فسبوا بألسنة بذية ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلاه ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في لاكها لهذه العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم. Apal-apalan aja sambil apal. Kenapa? Karena Barzanji, Debak, Burdah milik kita. Punya siapa? Punya kita. Kalau bukan ente orang NU yang hafal, apa suruh Wahabi yang hafal? Muhammadiyah suruh ngapal? Itu milik kita itu. Kita harus jaga. Paham betul? Itu cara ngopeni persatuan masyarakat tadi itu. Kapital sosial tadi. Ayo, konsumen akhir dopeni. Aja bedal. Syukur-syukur malah bertambah. Pilih ngopenane istiqamah. Ada pengajian seminggu sekali. Ada berjanji sekali. Setiap minggu sekali. Syukur-syukur bareng-bareng maca burdah. Barokah uripe. Dibaca mboten burdah. Beli apal ya? Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri orang Iskandaria, gurunya namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi gurunya namanya Syekh Abil Hasan Asyadili. Abil Hasyadili gurunya namanya Abdus Salam bin Masyish. Abdus Salam Masyish gurunya namanya Abu Madyan Al-Ghawth. Syekh Al-Busiri sakit sebulan, setruk berbisa tangi. Suatu malam ngimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya sakit 1 bulan, gak bisa bangun, lumpuh. Tapi saya punya nazar mau bikin qasidah yang isinya nyanjung-nyanjung panjenengan, ngalem-ngalem panjenengan. Ya, silakan. Saya minta izin Rasulullah. Ya, silakan. 1 minggu ngimpi maning ketemu maning. Sudah jadi Rasulullah syairnya, qasidahnya. Coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah dibaca, fatabassama Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi tersenyum. Wa radhiya anhu, senang mendengarkan pujian, senang. Wa masaja sadahu, diusap-usap badannya dengan Kanjeng Nabi ngimpieu. Kata apa fauran besoknya sembuh. Percaya mboten? Kanjeng Nabi bisa tekan ngimpi, ngusap-ngusap badannya panjenengan terus sampai waras. Percaya mboten? Saya syukur beliau wis. Kula sih percaya kula sih. Endi syair ayo qasidah nimbar jadi wonten. Kita bari wonten. Amin tadzakuri jiranim bidi salami mazatta dam'an jaro min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadul barqu fi dhalma'i min idhami فما لعينيك إن قلت فهمته وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي أيحسب الصب أن الحب منكتم وبين منسجم من هو مضطرم أمن تذكر جير بذي salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai-sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau lagi rindu, kangen, mabuk cinta pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabuk cinta. Pasti lagi mabuk? Ngaku saja. Aja mungkir. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabuk cinta.
lagi tergila-gila, lagi rindu, kangen pada seseorang. Tapi kalau kalian tahu, kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu kangeni, kamu tangisi siapa? Yang sedang ku tangisi, yang sedang ku kangen adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami, Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami, huwal habibul ladhi wis kun sing hafal wis kun bae. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Santri kula teng Ciganjur Sakofah apal kabeh, burdau apal kabeh santri saya. Siapa yang sedang kurindukan adalah bukan perempuan, bukan dusun hadimah, bukan dusun idham. Yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongan syafaatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Mudrikah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falir bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi luhur Kanjeng Nabi jelas buatan? Luhur sampean? Luhur Kanjeng Nabi jelas buatan? Luhur panjenengan? Dijawab, jelas buatan? Jelas? Sebut 10, ayo. Dijelas mbak-mbak bapak sama dijelas bapak terus sampean dijelas mbu sapa mbu dijelas terkait sing dia mbu ya dijelas ya Kanjeng Nabi sih jelas hafizal ilah karamatan li Muhammadin aba'ul amjada saunan tarokus sifah hafalan min adamin wa ila abihi wa ummihi hafidhal ilah karamatul Muhammadin aba'ahu. Allah menjaga bapak-bapaknya, leluhurnya Kanjeng Nabi, dari Adam sampai bapaknya Abdullah dan ibunya Aminah. Dijaga dari apa? Apa yang dijaga apanya? Tarokus sifah. Tidak ada leluhur Kanjeng Nabi yang berbuat zina. Tidak ada. Jadi nama-nama yang saya sebut tadi namanya dari Adam sampai Syekh Abdullah dan Siti Aminah tidak ada yang berbuat zina. Karena membawa amanah Nur Muhammad. Apa? Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan
ditaruh di tulang rusuknya anak biadam, kemudian diwarisi terus turun temurun sampai bapak tuan Syekh Abdul Muthalib mukanya terang benderang, mukanya padang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi ghurarihimul bahiyah wa badaru badruhu fi jabini jaddihi muttal abdi abdillah atirillahumma qabrul karim kadhim min salati wa taslim. Saratun sara nurun nubuwah, nur nubuwah, nur Muhammad mengalir dari Adam sampai ke kakeknya Syekh Abdul Muthalib. Wa badru badruhu, mukanya terang Syekh Abdul Muthalib. Pindah ke Wabri Abdillah, putranya Abdullah, mukanya terang benderang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Lahirkan Nabi, mukanya bagian bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir, rumahnya Siti Aminah padang. Abu Lahab dari kejauhan kelihatan. Ada apa rumahnya Aminah? Belum ada listrik kan? Rumahnya Aminah ada apa kok padang? Abu Lahab perintah budaknya namanya Tuwaibah. Siapa namanya? Coba Tuwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa sih? Abu Lahab itu pamannya Kanjeng Nabi. Sedulur Syekh Abdullah, membeda ibu. Abdul Muthalib istrinya kota berapa lah? Salah satu anaknya Abu Lahab. Tuwaibah pergi, gak lama kembali. Majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah rumahnya Aminah bisa padang. Kan dari mukanya bayi itu. Dari kasih nama Muhammad. Abu Lahab seneng. Dia ponakan lanang lahir. Senang sekali Abu Lahab, jingkrak jingkrak. Tuwaibah, sejak sekarang kamu bukan budak, bebas, merdeka. Itu Abu Lahab nanti di akhirat, walaupun masuk neraka jahim karena kafir, setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Karena menghormati Nabi, setiap hari Senin dikeluarkan. Selasa masuk lagi, selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza ja'a damu bitabbat yadahu bil Lahab. Abu Lahab sudah dinas pasti masuk neraka. Dalam surat Tabbat yada abi wa sayasla naron, pasti masuk neraka. Tapi setiap hari Senin ata an-nafil misnan daiman selamanya yukhaffa anhu, dikeluarkan neraka. Kenapa? Disururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi. Famadhar abdilladzi kan umruhu, maka seperti apa pahalanya orang yang setiap malam Jumat akekah, umai bagus, munggah pangkat, anakin lulus, anakan sing lamar, maca maulid, maca mboten? Akekah, umai dadi, ke masjid dadi, maca maulid kan? Famadhar abdilladzi kan umruhu, maka seperti apa pahalanya orang yang seumur-umur selama hidupnya Ahmad masruran, menghormati Nabi Muhammad, pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan amin, bukan. Ini cerita penyampaian ini. Saya ceritakan
orang yang rajin baca selawat, rajin baca barzanji, saya jamin pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Kalau belum percaya, kula ben percaya bagian. Percaya mboten? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wong sing akeh dosae, contohnya pula orang banyak dosanya, contohnya saya datang ke Madinah istighfar di depan Rasulullah, dan Rasulullah ikut juga memohonkan maghfirah untuk saya. Lawajadullah tawwabar rahimah. Pasti lamnya lam taukid darane dari ngaji ka. Lam taukid pasti Allah ngapura dosane wong iku. Syaratnya Kanjeng Nabi melu ACC. Sampeyan merenane umrah istighfar ngarepane Kanjeng Nabi. Astagfirullahaladzim, dosa kula kathah. Kula nyupampun ya Allah. Terus Kanjeng Nabi dukung rewangi ACC ya, setuju jenengan diapura, pasti Allah ngapura dosane kula. Quran ini Quran. Dipercaya, silahkan. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sing beli percaya ngomong kenen pun ku ayat waktu Kanjeng Nabi masih urip. Ada orang banyak dosa datang Kanjeng Nabi istighfar, Kanjeng Nabi melu ndongakenang jadi apura waktu masih hidup. Sekarang sudah mati, gak bisa nolong kita. Ayat perintah sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ayo baca sholawat, ayo baca salam kepada Kanjeng Nabi. Waktu masih urip bae tekan kin. Kita diperintah oleh Al-Quran, ayo baca sholawat, shollu an Nabi. Assalim taslima, ayo baca salam kepada Kanjeng Nabi. Perintah Quran lu kian apa sehingga Kanjeng Nabi waktu mawon sampai kian ila yaumil sama saja. Paham betul? Mangga kesimpulannya yang saya sampaikan harus semuanya bertakwa, berakhlak mulia, pintar, cerdas, dan sejahtera kaya, dan tidak boleh meninggalkan maulid Nabi, baca selawat, baca barzanji, baca deba, syukur-syukur, baca bur. Ya, ayo sing nom, ayo hafal burda ayo. Santri isun yang takopah semuanya hafal burda semuanya. Santri saya di Ganjur 800 lebih dikit santrinya. Tanawiyah aliyah. Yang aliyah selesai aliyah harus hafal Quran 10 juz, hadis 40, burda pun hafal. Pidato bahasa Inggris juara seluruh DKI, seluruh aliyah DKI. Jakarta juara pidato bahasa Inggris, juara pidato bahasa Arab sama seluruh aliyah DKI. Matematik nomor 2, khutbah Jumat dirombakan nomor 2, pencaksilat nomor 1. Alhamdulillah, walaupun baru saya bangun tahun 2013, baru 11 tahun. Alhamdulillah sudah banyak ke Maroko, ke Mesir, ke Turki. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.